Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat sahabat-sahabat yang baru saja bergabung di channel Kas Junedi, yang masih seputar permasalahan dunia otomotif yang akan selalu kami hadirkan tanpa ada rasa bosan sedikit pun buat teman-teman sahabat otomotif dimanapun kalian berada. Kali ini Kas Junedi akan sedikit memberikan bocoran bagaimana untuk mengetahui ciri-ciri kampas pada kendaraan Anda yang wajib kalian harus ganti ya sebelum kalian telat dan menyebabkan komponen-komponen lainnya menyebabkan rusak juga. Oke, yang pertama ya, ketahui bahwasanya biasanya ya kalau kampas yang sudah mulai menipis itu pada bagian saat kita mau mengoperasikan transmisi itu sedikit agak alot, kemudian tarikan yang sedikit lemot ya, biasanya terasa apabila berada di tanjakan yang biasanya 3 itu naik kemudian 3 itu sedikit lemot, maka ini bisa dipastikan di bagian kampasnya sudah mulai menipis. Kemudian rasakan di bagian pedal koplingnya, jikalau kalian saat mau melaju ya dengan mengangkat kopling sedikit, nah, itu biasanya cenderung masih bagus. Tapi kalau sudah kalian mengangkat di bagian pedal kaki itu sedikit atau sudah tinggi, itu kemungkinan sudah bagian kampasnya yang sudah mulai habis. Kemudian juga dengan ciri-ciri pada bagian pedal kopling itu sedikit berat ya bos ya, tidak seperti dengan biasanya bos ya, karena pada bagian kampas yang sudah sedikit dalam ya bos ya, menyebabkan di bagian komponen-komponen lainnya sedikit mengalami perubahan juga. Oke, selanjutnya proses pelepasan untuk unit R3 itu sendiri ya memakan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena harus membuka pada bagian roda kanan dan kiri. Sepertinya di video-video sebelumnya sudah kami jelaskan satu persatu tutorial cara melepas kampas kopling atau cara menurunkan di bagian transmisi penggerak depan. Oke, selanjutnya kita langsung saja proses pelepasan di bagian kampasnya, karena pada bagian transmisinya sudah mulai turun ya bos ya. Perhatikan kampas yang lama saat ini ya bos ya. Nah, ini pada bagian mataharinya setelah kita lepas, positif harus kita ganti ya, positif harus kita ganti karena sudah di bagian mataharinya ini sedikit kemakan akibat dari gesekan besi yang ada pada kampas kopling itu sendiri. Nah, ini pas pada bagian kampas atau paku kelingan dari kampas menyebabkan saling bersentuhan dengan mataharinya, sehingga kita wajib ganti ya bos ya, karena pada bagian matahari yang sudah tidak rata. Begitu pula dengan dek lahar ya, kita harus ganti karena setelah kami turunkan dan kita coba putar-putar, terdengar suara gemuruh, berisik, dan juga sedikit mulai kocak. Oke bos ya. Tadi sebelumnya kami saat mau menurunkan ini ada sedikit trouble ya bos ya, buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama. Nah, ini dipastikan pengerjaan yang cukup lama ya, karena pada bagian baut yang ada pada pangkon transmisi atau pangkon engine ini patah ya bos ya. Nah, ini bos penampakannya bos, 2 baut yang menghubungkan ke pangkon engine mounting dan juga pada dek transmisinya ini patah. Nah, jadi prosesnya harus kita lepas di bengkel las terlebih dahulu. Oke, sebelumnya buat teman-teman jika mengalami hal yang seperti ini ya, karena pada bagian baut yang patah, posisi di atas itu ada switch speedometer, jadi saya sarankan kalian harus lepas terlebih dahulu ya, karena proses pelepasannya cukup lama, dimana saat kita ingin melepas di bagian baut yang patah yang masih melekat di bagian bak transmisinya, nah ini switch harus kita lepas supaya tidak kena dari panasnya lasan tersebut ya bos ya. Oke, selanjutnya proses pemasangan cukup mudah buat teman-teman ya. Proses pemasangan atau tutorial akan sedikit kami suguhkan untuk teman-teman. Caranya tinggal kalian beri saja kabel 2T seperti berikut ini ya bos ya. Dan ini adalah estimasi berapa biaya yang harus kita keluarkan, sudah kami cantumkan ya. Untuk daerah kami, mungkin di daerah kalian berbeda, itu wajar saja ya bos ya. Selanjutnya nanti proses test drive akan kami lakukan, dan sebelumnya kami banyak-banyak terima kasih buat teman-teman, karena pada saat ini Kas Junedi di angka 2000 subscriber suatu kebanggaan tersendiri, dan kami akan selalu membagikan yang terbaik
Dan jikalau ada hal yang ingin kalian tanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar dengan baik dan sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada penyampaian atau gambar-gambar yang kurang jelas di hati pemirsa. Ya, kami hanya manusia biasa, dan juga kami akui bahwasanya kami masih pemula yang selalu haus akan ilmu otomotif. Maka dari itu mohon buat master, jikalau ada hal-hal yang kurang pas tolong dibenahi, dan kami akan menerima dan menampung sebagai saran-saran yang sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman yang mungkin saja sedang menonton di video kami saat ini. Oke, dari kami yang bertugas kami sampaikan wassalamualaikum. Terima kasih banyak ya bos ya. Jangan lupa ya bos ya, subscribe. Oke bos ya, test drive bos R3 2017. Proses pemasangan kapas kopling matahari deklaher sudah selesai. Kita test drive dulu ya bos ya.